tanggal 27 hari Minggu akan menikah dengan sang pujaan hatinya, yaitu Gumilang Nur Alam. Dan di hari ini, Jumat 25 Maret 2022, kita akan bersama-sama terlebih dahulu melaksanakan pengajian juga siraman, guna mudah-mudahan Ananda Maulidia Aminah Rahman pada hari hanya pernikahan akan diberikan kelancaran, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut juga kedua orang tuanya. Rangkaian acara akan segera kita mulai sesaat lagi. Kami undang untuk keluarga dari calon mempelai wanita, keluarga besar Bapak Andri Visaterdi dan Ibu Retno Hendrowati untuk dapat duduk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Berikut para tamu undangan lainnya, ibu-ibu yang ingin melaksanakan pengajian bersama-sama, tentunya kami undang untuk memasuki ruangan acara. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita, keselamatan dan kelancaran, sehingga kita hari ini bisa berkumpul bersama-sama di tempat yang berkah ini, insya Allah. Hari ini tanggal 25 Maret atau 22 Sya'ban ya, seminggu lagi kurang lebih kita akan memasuki bulan Ramadan, dan pada hari Jumat juga yang sama juga hari yang mulia, kita berkumpul bersama-sama untuk bisa mendoakan kepada kami, kepada keluarga dari Bapak Devi Muharna dan Ibu Tati Ibu Mulyati, dan juga kepada Ibu keluarga Andri dan Ibu Retno serta Ananda Maulidia Aminah Rahman dan Ananda Gumilang Nur Alam. Saya hormati para kesepuhan, ada Ibu Yatmi, Ibu Sudarwati, Bapak Andri, dan Ibu Mutia ya, yang sudah hadir, dan Bapak Ibu semuanya yang mungkin tidak bisa saya sebutkan persatu. Perkenankan kami mengucapkan terima kasih atas kelapangan waktu kehadirannya untuk berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan kita semua dapat memberikan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti acara yang insya Allah akan dilakukan pada hari Minggu 27 Maret itu dapat terlaksana secara lancar, selamat, tidak ada halangan, semua sehat-sehat, dan juga nanti kelak insya Allah Ananda Gumilang dan Ananda Lydia menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Jadi itu adalah tujuan dari kita berkumpul ini, untuk dapat mendoakan. Dan juga turun yang kami hormati juga Ibu Ustazah Dede yang sudah hadir, yang akan memimpin acara ini. Juga beribu-ribu terima kasih sudah bisa hadir dan juga bisa nanti memimpin acara ini. Demikian dari pihak keluarga. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, terutama kepada Bapak Ibu Retno dan semuanya ya yang menyelenggarakan acara ini, juga kepada Ananda Maulidia dan
berkumpul dan mengadakan acara pengajian menjelang pernikahan Ananda berdua. Semoga pengajian yang kita adakan hari ini dengan kita mengaji bersama-sama, Allah berkenan memberikan keberkahan, ya, kelancaran acara pernikahan Ananda berdua dan juga kelanjutan dari pernikahan itu sehingga bisa membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya akan bersama-sama dengan Bapak Ibu semua, ya, kita akan mengaji bersama-sama. Kita mulai dari membaca surat Al-Fatihah, ya. Sampai yang kita bersama ini ya, sama-sama ya, sampai halaman 44. Kita mulai dari halaman 16 ya, dari halaman 16 sampai halaman 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ahsin aqibana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, terkhusus bagi Sahibul Hajat, Bapak Andri dan Ibu Retno, Bapak Devi dan Ibu Tati, serta tentu saja calon kedua mempelai, ya, Adinda atau Ananda. Ini saya Ananda berarti ya, masih ini Ananda Mulia dan Ananda Gumilang, ya mohon maaf, Gumilang Nur Alam, Masya Allah, nama yang baik bersanding dengan nama yang baik, ya. Semoga nama ini menjadi doa bagi Ananda berdua. Hadirin yang dirahmati Allah, pengajian menjelang pernikahan, ya, ini menjadi sebenarnya tanda syukur mungkin ya bagi keluarga, ya, dan sebagai hantaran doa. Kenapa? Karena pernikahan ini bagi kita semua sebenarnya bukan yang bagi menikah saja, ya, bagi kita yang akan menikah maupun yang sudah menikah. Pernikahan itu adalah fase dalam kehidupan kita yang itu menjadi penanda berubahnya status. Kalau sebelumnya sendirian, nanti menjadi berdua, dan kalau Allah anugerahkan nanti menjadi keluarga baru yang di situ ada anak, ada cucu, ada dzurriyyah. Nah, karena itu memang sebagai muslim kita harus menghadapinya dengan sungguh-sungguh. Nah, salah satu bentuk kesungguhan Ananda ini, kedua orang tua sudah memfasilitasi dengan pengajian ini sebagai kesungguhan ingin membuka gerbang pernikahan itu dengan sesuatu yang baik. Mudah-mudahan ketika diawali dengan kebaikan, tadi dibuka dengan lantunan, ya, ayat-ayat Al-Quran, setiap huruf akan menjadi kebaikan, dibalas Allah dengan 10 kebaikan. Tadi sudah ribuan huruf, ya, dan kita tidak mungkin bisa menghitungnya, ya, dari mulai Al-Fatihah sampai Ar-Rahman. Semoga Allah melayakkan bacaan itu dengan diturunkannya, ya, ribuan kebaikan bagi kita semua. Amin. Nah, pernikahan sebagai fase, ya, yang baru ini, yang pertama kita harus memahami apa itu pernikahan.
pernikahan itu adalah fase dari kehidupan kita, maka tidak boleh kita pisahkan dengan kehidupan kita. Apa itu kehidupan kita? Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Allah menyebutkan dalam Quran, ya, surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, Ananda, ya, kita semua diingatkan oleh Allah bahwa kita hidup ini untuk beribadah. Nah, karena itu rangkaian dari kehidupan salah satunya pernikahan, maka mulai saat ini azamkan, tekadkan, billah, bismillah, illallah. Saya akan menikah, ya. Ananda berdua akan menikah, ya, karena Allah. Billah, untuk Allah, ya. Billah, dengan nama Allah. Nah, itu karena sesuatu yang dimulai dengan melibatkan Allah, maka itu keberkahan akan diturunkan oleh Allah, ya. Nah, jadi yang pertama ingat, ini adalah ibadah, bukan karena cinta, bukan karena sudah ketemu, sudah ta'aruf, sudah janjian lalu menikah. Itu memang salah satunya, tapi yang paling besar, dan ini akan dibawa ke akhirat. Kalau tidak ada nilai ibadah, maka pernikahan itu akan terputus di dunia. Nah, kalau dunia berarti berakhir dengan kematian. Tapi ketika kita meniatkan ini dalam rangka ibadah, maka itu sudah membuka pintu akhirat. Ya, nah, mudah-mudahan kita semua yang termasuk Ananda yang akan menikah sudah mengazamkan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, kita bertawakal kepada Allah. Menikah ini untuk ibadah kepada Allah, tidak ada daya dan upaya kecuali atas izin Allah. Sehingga insya Allah pada hari Ahad nanti, hari Minggu, semuanya dilancarkan oleh Allah, karena kita sudah menyertakan Allah. Kemudian yang kedua, Ananda, bahwa menikah itu, ya, Allah itu di sini, masya Allah, ini sudah lengkap sebenarnya, ya. Tapi kalau di sini harus dibaca. Kalau lewat saya didengarkan saja, ya. Ini sudah lengkap, luar biasa yang ini, ya. Mengingatkan kita bahwa tujuan, salah satu hikmah pernikahan itu ada di Quran surat Ar-Rum, ya, ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Wa min ayatihi, dan sebagian dari ayat-ayat tanda kekuasaan Allah, an khalaqa lakum, Allah menciptakan bagi kalian min anfusikum, dari diri kalian, azwaja. Bisa lagi perhatian untuk diri sendiri, ya. Kemudian upaya untuk diri sendiri. Itu sudah mulai Ananda berdua tuh menyiapkan untuk berbagi. Jadi tidak bisa egois di situ, tidak bisa yang penting saya suka, karena ada pasangan. Ya, jadi ketika mau menentukan itu bagaimana suami saya, apakah dia suka atau tidak, dia senang atau tidak, dia terganggu atau tidak. Nah, demikian juga suami, ya. Nanti itu harus memperhatikan bagaimana perasaan istri, bagaimana keinginan istri, bagaimana kerepotan istri, ya. Itu paling tidak menjadi pertimbangan ketika akan menentukan sesuatu. Kenapa? Karena azwaj, namanya pasangan, itu akan baik ketika berpasangan. Ibu-ibu ada sepatu harganya 20 juta, tapi hanya yang kiri. Kira-kira itu jadi baik nggak? Orang mau nggak dikasih yang kiri sebelah? Tidak ada. Tapi sekalipun sendal jepit hanya 10.000, tapi lengkap sepasang, ada kiri ada kanan, orang mau nggak memakainya? Mau. Nah, sehingga suami istri, kalau hanya istrinya saja yang baik, suaminya tidak, itu seperti tadi. Jadi walaupun baik, jadi tidak terlihat baiknya. Tapi mungkin belum begitu baik, tapi suaminya bisa mendidiknya, suaminya bisa mengingatkannya, atau sebaliknya, suami belum siap, belum begitu siap, tapi istri bisa mengajak, membersamai, ya, untuk sama-sama menata, meniti, ya, melayakkan diri menjadi keluarga yang baik. Maka pada saat itu ibarat sendal jepit yang harganya 10.000 tapi lengkap, dibanding sepatu yang 20 juta tapi hanya sepasang, hanya sebelah.
Nah karena itu ya menjadi suami istri itu jangan mau sendirian ya. Kita sudah nanti sepasang, maka layakanlah ya. Kalau pasangannya warna hijau, ya bagaimana hijau? Karena kalau beda warna juga ini. Kalau pasangan ke kanan, melangkah ke depan, maka yang kiri juga harus mau. Coba bayangkan, kalau kaki kanan ke depan, kaki kiri ke belakang, apa yang terjadi? Jatuh. Dan mungkin kalau hanya jatuh, bagaimana kalau sampai kesakitan ya. Nah demikian juga suami istri ya, ketika suami itu punya visi, punya misi, punya rencana yang untuk arah ke depan, maka istri harus paling tidak memahami dulu, sehingga tidak si kaki itu akan ke belakang. Setelah memahami ya, dia akan apa ya, dia akan berikan dukungan. Setelah berikan dukungan, dia akan membersamai, bahkan mungkin dia akan saling mensukseskan. Nah demikian juga suami, karena pasangan itu tidak dinilai hanya yang kiri atau yang kanan saja, Ibu. Tidak ada ya bahwa harga yang kanan lebih besar, lebih mahal dari yang kiri. Penjual nggak ada yang menjual hanya setengah gitu ya. Nah ini juga sama, baik buruk keluarga bukan hanya dinilai oleh istrinya saja, bukan hanya oleh suaminya saja. Nah karena itu jadilah pasangan Ananda berdua ya, mulai sekarang saling memahami ya, saling memberikan dukungan, saling mendoakan dan lain sebagainya, sehingga akan menjadi pasangan. Nah pasangan itu kata Allah ya, Allah menjadikan azwaja litaskunu ilaiha. Nah Allah beritahu kita dengan adanya pernikahan ini ada yang harus kita wujudkan ibu-ibu, yaitu apa? Taskunu, sakinah. Apa itu sakinah? Sakinah itu tenang, nyaman, tentram. Nah sehingga tugas keduanya nih, jadi jangan disalahartikan yang harus memberikan ketenangan hanya istri, sementara suami boleh seenaknya sehingga istri tidak tenang, yaitu tidak akan sakinah. Karena yang ada di dalam rumah itu suami istri, berarti yang tenang, yang nyaman juga harus suami istri. Nah karena itu maka suami harus berusaha apa sih yang akan memberikan ketenangan pada istri, dan apa yang akan membuat istri galau. Nah sehingga kalau yang kira-kira akan membuat galau tidak akan dilakukan. Nah demikian juga istri, apa yang bisa membuat suami nyaman di rumah, tidak membuat suami betah di rumah, nyaman, sehingga baiti jannati, rumahku adalah surgaku, itu bukan hanya slogan, tapi betul-betul kita realisasikan. Nah Islam sudah memberikan panduan ibu-ibu, jadi supaya sakinah itu bukan dengan hayalan, bukan dengan jalan-jalan terus, tidak. Sakinah akan diraih ketika apa? Masing-masing melaksanakan hak dan tanggung jawab. Jadi kalau ada keluarga belum sakinah, pertama coba cek niatnya sudah lurus belum. Karena kalau niat kita ibadah, Allah itu yang akan apa? Allah yang akan memudahkan, Allah yang akan memberikan petunjuk ya. Tapi kalau sudah jauh dari Allah, maka boleh jadi kegelisahan. Yang kedua, cek apakah suami istri sudah menjalankan hak dan kewajiban atau belum. Apa hak dan kewajibannya? Yang pertama, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu di Quran surat An-Nisa ya, ayat 34. Laki-laki nih Ananda ya, mempelai pria, ini laki-laki itu harus tahu, bukan hanya menikahi, bukan hanya diakad, tapi apa? Konsekuensi dari akad. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu qawwam, pemimpin. Yang namanya tentu punya karakter pemimpin. Pemimpin itu selalu di depan. Kalau di belakang namanya bukan pemimpin. Yang di depan itu yang dipimpin. Pemimpin itu imam. Imam itu ada di depan. Kalau di belakang bukan imam. Apa Bu kalau di belakang? Makmum. Jadi Ananda ya, Gumilang ya, Mas Gumilang sekarang sudah menyiapkan diri bagaimana bisa memimpin Adinda Maulidia ya, memberikan contoh. Ananda itu namanya pemimpin itu maka namanya imam di depan. Layak nggak saya di depan? Layak nggak saya jadi contoh? Contoh apa? Contoh dalam ibadah, contoh dalam akhlak, contoh dalam bermuamalah, contoh dalam bekerja, contoh dalam apapun. Ya namanya contoh ya pasti yang terbaik. Ya nggak mungkin ya Bu ya kalau demonstrasi dipilih yang paling jelek, pasti kan namanya contoh tuh yang terbaik. Kemudian itu yang memberikan perintah. Nah
di dalam Islam suami itu bukan hanya kerjaannya merintah, tetapi bagaimana perintah itu dirasakan sebagai kenyamanan. Nah, berarti belajar berkomunikasi. Karena tadi kan harus nyaman, jangan sampai istri ketika diperintahkan itu tersinggung, istri malah jadi marah, istri malah jadi memboikot. Nah, berarti bagaimana mendistribusikan perintah itu sehingga dirasakan baik, ya. Nah, kemudian yang namanya pemimpin itu ya apa? Ketua. Nah, berarti kan dia harus berinisiatif, ya. Jadi inisiatif seorang suami itu diuji, ya, di situ. Banyak yang konsul ke saya, salah satu tangga itu karena fungsi qaid suami tidak terjadi. Jadi suami tidak punya inisiatif, anak terserah ibu, belanja terserah ibu, ada masalah ibu yang di depan, begitu. Kalau begitu, di mana fungsi qawwam? Nah, karena itu mudah-mudahan Allah memudahkan Ananda Gumilang untuk memiliki karakter suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, bagaimana peran istri? Ya, di dalam Islam ada ayatul mar'atil sholihah. Mar'ah sholihah itu adalah khairu mata'id dunya. Ini Ananda Maulidiyah, juga kita semua para ibu, Allah mengamanahkan, ya, khairu mata'id dunya mar'atun sholihah. Sebaik-baiknya kenikmatan dunia adalah mar'ah sholihah. Salah satu karakter mar'ah sholihah adalah taat kepada suami. Taat pada suami ketika dilihat menyenangkan suami, ya. Ketika suami tidak ada, menjaga amanah dari suami. Kalau itu bisa dilakukan oleh Ananda khususnya, ya, di sini Ananda Maulidiyah, umumnya bagi kita para ibu, maka kunci surga itu sudah ada pada kita. Nah, semoga Allah memudahkan Ananda Maulidiyah untuk menjadi mar'atun sholihah. Memang untuk taat itu berat, karena kita juga punya keinginan, kita juga punya harapan, ya, punya egoisme. Tapi ketika ketaatan ditundukkan, bahwa kita taat itu bukan karena dia suami, karena apa? Karena Allah menyuruh kita untuk taat. Maka ketika Allah sudah dilibatkan, ya, dalam Quran surat Yasin itu sudah dikatakan, ya, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah menghendaki sesuatu, Allah tinggal bilang fayakun. Allah ya muqallibal qulub, yang menguasai hati. Saya berat baru seminggu jadi istri, tapi suami banyak maunya. Suami karakter yang aslinya kelihatannya, Allah saya berat untuk taat pada orang seperti itu. Tapi ketika Allah membalikan hati, Allah akan memperbaiki kondisi suami, Allah akan melembutkan hati istri, sehingga yang berat itu menjadi mudah. Ya, jadi yang kedua, untuk sakinah itu jalankan fungsi masing-masing sebagai suami dan istri, supaya tahu bagaimana pelajari Islamnya. Ya, jadi kalau di pengajian ini kan cuma 10 menit, 15 menit paling lama, ya. Tapi yang amanat saya untuk kita semua, ayo kita thalabul ilmi lagi, bagaimana menjadi suami yang baik, bagaimana menjadi istri yang baik. Nah, kemudian tidak terpisahkan ada kewajiban kedua, yaitu apa? Kalau dikaruniai anak, maka kewajiban untuk mendidik. Nah, kewajiban mendidik bukan hanya tugas suami, bukan hanya tugas ini bagaimana curahannya dari ibunda. Makanya salah satu keridhaan sebelum menikah itu mintalah keridhaan orang tua. Ya, karena apa? Ridhallahi fi ridha walidain wa sukhtullahi fi sukhti walidain. Keridhaan Allah terletak pada ridha kedua orang tua, kemurkaan Allah tergantung kemurkaan orang tua. Mintalah sebelum Ananda merubah status, ya, menjadi dari lajang menjadi istri atau menjadi suami, ya, minta doa restu keridhaan dari orang tua. Jangan sampai status berubah tanpa diiringi oleh keridhaan kedua orang tua, ya. Nah, dan kita juga punya amanah bagaimana menjadikan anak-anak kita itu nanti menjadi anak solih-solihah. Nah, karena itu maka hiasilah Ananda dengan ilmu-ilmu pendidikan anak. Sekarang banyak parenting, ya, jangan sampai anak kita lahir di tempat yang salah asuhan. Karena kita juga ingin meninggalkan jejak seperti ayah ibu kita tentu, yang membuat kita jadi baik. Nah, kita nanti akan mendidik anak-anak kita itu dengan pendidikan yang baik. Nah, silakan Ananda setelah menikah atau sebelum menikah boleh ikut parenting, ikut kajian-kajian tentang mendidik anak, ya. Sehingga kalaupun kita merasa dulu ada sesuatu yang salah pendidikan pada
pada anak-anak kita, ya. Nah, kemudian yang terakhir kunci sakinah itu doa kepada Allah. Karena Allah lah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan kehidupan, Allah yang menciptakan kesulitan, ya. Tidak ada kesulitan yang tidak mungkin ada solusinya. Dalam Quran surat At-Talaq ya ayat 2 sampai 3, 4 bahkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Nah, ini kunci. Takwa, pegang takwa, jangan megang yang lain. Pegang takwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan menjadikan bagi dia suami istri itu jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Semoga keluarga Ananda sakinah mawaddah warahmah, diluaskan rezekinya, diberikan anugerahi anak yang soleh dan solihah, dimudahkan segala urusannya, ya, sehingga sakinah mawaddah warahmah itu bukan hanya cita-cita yang dan slogan, tapi menjadi kenyataan. Semoga bagi kita semua, ibu-ibu dan bapak sekalian, juga dianugerahi keluarga sakinah warahmah yang sudah memiliki anak, mudah-mudahan anaknya solih dan solihah. Yang belum punya jodoh semoga didekatkan dengan jodohnya. Amin. Yang belum punya anak semoga dianugerahi anak, ya. Dan untuk kita semua semoga dimudahkan untuk ke surga. Mohon maaf bila ada kesalahan, ya, dan ada sesuatu yang kurang. Alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wa dunyana wa ahlina wa amwalina wa waqina lisyukri ala ni'amika wa 'inna ala ta'atik wa husni ibadatik wa da'i faraidika wa tanfidhi ahkamik wa naili mardatika wa itqa'i sakhatik. Allahumma alif baina maulidiya aminar rahman wa humilan nur alam kama alafta baina abina adam wa ummina hawa wa alif bainahuma kama alafta baina yusuf wa zulaikha wa alif baina. Kepada yang kami hormati Ibu Ustazah Vera dan kami hormati Ibu Ustazah Dede, begitu luar biasa hadirin tausiah yang telah kita dengarkan bersama-sama. Mudah-mudahan kita dapat mendengarkannya dengan baik dan menjadikan pelajaran bagi hidup kita, khususnya dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, tidak hanya untuk calon mempelai tetapi juga untuk kita semua. Baik hadirin, selanjutnya berkenan untuk calon mempelai wanita dapat berdiri dan juga berfoto dengan kedua orang tua, juga dengan Ibu Ustazah Dede dan Ibu Ustazah Vera. Kami silakan. Hadirin, setelah ini calon mempelai wanita yaitu Ananda Maulidia beserta kedua orang tua akan bersiap terlebih dahulu untuk berganti busana. Acara akan kita lanjutkan kembali pada pukul 10 dalam prosesi siraman bunga Sunda. Ibu bapak sekalian, dapat bersabar menunggu sejenak. Oh, boleh ke kanan lagi. Kami silakan ibu-ibu untuk dapat menikmati
jamuan wisata paginya berupa hidangan makanan ringan atau snack persembahan dari Daily Silakan. Kedua orang tua dari calon mempelai pria yaitu Bapak Haji Dewi Wiranto dan juga Ibu Haja Tati Dewi Mulyati telah hadir. Sekarang geser ke kiri sedikit kalau gitu. Geser lagi ke kiri sedikit. Oke, cukup rapat semua, lihat sini semua ya. Senyum 1 2 3. Tahan lagi 1 2 3. Oke, hitungan 3 gaya bebas boleh. 1 2 3. Oke. Sama ustadznya enggak? Boleh, enggak ustadznya dong. Dari calon mempelai pria yaitu Ibu Haja Tati Budi Mulyati atas kehadirannya pada pagi hari ini beserta calon mempelai pria Gumilang Nur Alam. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada hari haknya hari Minggu tanggal 27 Maret 2022. Semoga Allah memberikan kesehatan bagi kita semua, khususnya kepada calon mempelai kita, Maulidia dan juga Gumilang Nur Alam beserta kedua orang tuanya. Hatur nuhun Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Berikut juga seluruh tamu undangan yang telah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih sadayana ibu-ibu, bangga diraosan snack persembahan di Daily Catering Service. Mama jangan dulu pulang sama Ustadz, foto dulu aku sama ustazahnya. Iya. Oh, kamu foto. Ya udah. Inilah Maulidia Aminah Rahman bersama kedua orang tua dan adik tercinta yang cantik-cantik ya. Oke. Habibah Rahman dan Rafidah. Masker ya? Hafizah Rahman. Oke, lihat sini semua senyum. 1 2 3. Tahan sebentar. 1 2 3. Oke, gaya bebas boleh. Menjadi pengantin 1 sudah pangling ya. 2 3. Oke, dipeluk dong semua, dipeluk. 1 2 3. Oh, maskernya di kantong dulu biar kelihatan. Oke, 1 2 3. Oke. Boleh. Ya, lihat sini dulu semua senyum. 1 2 3. Ya, 1 2 3. Tahan sebentar. Lagi 1. Oke, rangkul aja. Ya, 1 2 3. Tahan sebentar. Sekarang dipeluk. Diawali dengan prosesi aras atau siraman. 1 2 3. Lihat Lydia semua boleh. Nah. Oke, hitungan 3. Hitungan 3 boleh dicium dong. Oke. 1 2 3 dicium. Cakep. Oke. Ininya konektor jasa.
Oke, lihat sini semua dulu. Oke, lihat sini. 1, 2, 3. Tahan sebentar. Lagi 1, 2, 3. Oke, bebas lagi. Bebas lagi. Bebas. 1, 2, 3. Oke. Tahan ayam. Satu kali lagi sebelum Maulidia Iya. Aminah Rahman berganti busana untuk Iya. siraman ya. Ya. Oke, stop, terus. Siapa lagi? Sudah. Lagi ya. Siap. Start. Sok kumpul. Buka masker enggak? Buka. Udah siap. Udah ya, siap ya, dihitung ya. 1, 2, sekali lagi tahan. 1, 2. Oke, tahan, lihat sini semua. Ya, senyum. 1, 2, 3. Masih gaya bebas boleh. 1, 2, 3. Kurang seru. 1, 2, 3. Oke. Stop. Oh iya, enggak. Siap, 1, 2, 3. Masih formal. 1, 2, 3. Gaya bebas. 1, 2, Oh iya. lagi siap. Nah, 1, 2, 3. pakai ini flash. Mau dibalik boleh. Background ini. Balik. Stop. Dibalik. Siap. 1, 2. Tahan, pakai ini ya Bu, sebentar. Buka, oh iya boleh buka. 1, 2. 1, 2. Tahan. 1, 2. Siap. 1, 2. Sekali lagi 1, 2. Sip. Dah. Oke, sebentar saya foto ini dulu sebentar. Bareng aja bro ya? Ya. Oke, lihat sini semua. Oh, buat kalender Ramadan ya. Oke, siap, masih formal dulu ya. Oke, lihat sini 1, 2, 3. Iya, bebas boleh 1, 2, 3. Oke. Ntar, sekarang ini. Ntar. Formal. Siap. 1, iya formal. 1, 2. Oke, tahan. 1, 2. Sekarang gaya bebas ya. Ya, siap. Gaya bebas. 1, 2, 3. Gaya bebas. 1, 2, 3. Ya, good. Oke. Tahan. Siap. 1, 2. Ya.
Siap, 1, 2, iya, good. Udah. Mana tadi? Oh. Siap. Ngobrolnya nanti, foto dulu. Udah, dari aku ya, aku tracking ya. Siap. 1, 3. Dari ulang. Kurang kompak. Siap, 1. Bentar belum. Siap. 1, 2, 3. Selamat berbahagia buat Maulidya dan Bumi. Semoga lancar sampai hari H. Oke. 1, 2, 3. Nah, tahan. Oh, kurang mundur. Siap, 1, 2, sekali lagi 1, 2. Sip. Good. Sok. Mama salaman dulu ah. Cium tangan dulu. Iya. Mau ngapain mana? Oh, dijemput. Oh, yaudah, sip. Oke. Sok ngopi dulu tuh, Mbah. Teh. Masker, oke, sip. 1, 2, 3. Oke, gaya bebas boleh. 1, 2, 3. Tahan sebentar. Satu, 2, 3. Oke, gaya bebas boleh. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Bentar. Siap. Bentar. Oke, sebentar. Yang banjir kado So. Satu, dua, sip, oke. Sebagai anak, kita seringkali hilang dan lupa. Seringkali membuat orang tua kita terluka maupun kecewa. Di hari ini, di hari yang penuh rahmat ini, Ananda Maulidya Amin Rahman
Bapak Andri Fisaterdi dan Ibu Retno Hendrowati. Kami silakan Bapak Andri Fisaterdi dan juga Ibu Retno Hendrowati untuk dapat duduk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Begitulah sebuah pepatah yang terdengar. Diwasuh sangkaian ibu dari sebelah kanan sedikit-sedikit Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, mohon maaf atas segala kesalahan yang Anda buat. Selanjutnya telapak kaki sebelah kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud bakti seorang anak kepada ibundanya. Ketika kecil, Ananda dimandikan, dirawat dengan baik oleh sang ibu. Bahkan ketika malam pun ibunda harus tetap terjaga merawatnya. Esok hari saat kedua orang tuamu semakin sepuh, semakin tua, itu merupakan kewajibanmu untuk merawat kedua orang tuamu. Maulidia Aminah Rahman, saat ini Anda sedang membasuh kaki dari ayahmu. Inilah yang selama ini menopang kehidupanmu, berjalan ribuan kilometer untuk mencari nafkah. Tidak peduli panas hujan, ia tetap melangkah demi anak-anaknya dapat hidup tercukupi. Ayah, sekali lagi Ananda haturkan terima kasih. Selanjutnya dibersihkan dari ayah. Diberikan wewangian, mudah-mudahan dengan bakti sebagai seorang anak kepada kedua orang tuanya menjadi pembuka pintu surga bagi Maulidia Aminah Rahman. Selanjutnya Ananda boleh berdiri. Ibu dan bapak akan mengantarkan putri tercintanya menuju ke siraman. Maulidia Aminah Rahman beri diecakeun tina aisan. Akan dilepaskan dari gendongan karena esok hari putri tercintanya akan menempuh bahtera rumah tangga. Ini ada kain yang terbentang ayat 7 Ibu. Maknanya apa? Ini
menyimbolkan 7 fase dalam kehidupan. Yang pertama adalah masa di mana kita dikandung atau masa rahim. Yang kedua, masa di mana kita dilahirkan, dibabarkan ke alam dunia. Anu kantilu, masa balita atau anak-anak. Yang keempat, masa remaja. Dari remaja peralihan ke masa dewasa yang biasanya ditandai dengan adanya pernikahan. Kemudian setelah masa dewasa, biasanya kita akan diberkahi dengan keturunan. Fase di mana kita menjadi tua, dan setelah itu kita akan menjadi tua. Dan selepas masa tua, kita akan kembali ke pangkuannya. Ketika kita dilahirkan, orang tua kita menggendong kita dengan selembar kain, diais, dan ketika kita meninggal, tidak ada yang dibawa selain sehelai kain yang menutupi badan kita. Itulah makna dari ke-7 kain yang terbentang menuju ke tempat siraman. Baik, Neng Maulidia, Bapak, Parantos siap? Diawali dengan langkah kaki kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Lalaunannya begitu manja sepertinya ya, putri tercinta dari Bapak Andri Pisaperdi ini. Dan Bapak ini membawa lilin yang menyala. Lilin sebagai penerang, simbol penerang jalan kehidupan. Seorang ayah yang selalu menjadi pemimpin dalam keluarga, menerangi jalan bagi istri dan juga anak-anaknya. Salajengna diecakeun aisanana. Ibu-ibu boleh sekarang berpindah. Kita menghadap ke arah tempat siraman. Ayeuna ditiup sasarangan heula lilinanya. Dihitung. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Tepuk tangan heula atuh ibu-ibu. Salajengna teteh parantos diecakeun aisanana ayeuna calik di tempat anu parantos disayajikeun. Alhamdulillah dina danget ieu parantos aya cai anu sumberna tina 7 sumur atanapi 7 mata airnya. 7 mata air ini melambangkan kesuburan. Mudah-mudahan nantinya Teteh Maulidia dan juga Kang Gumilang Nur Alam diberikan keluarga yang bahagia, subur, diberkahi putra-putri yang soleh, banyak rezeki juga, amin. Mangga ayeuna perwakilan di sesepuh untuk mencampurkan air 7 rupa. Yang pertama, Mbak sama Wadian. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Parantos cai anu pertama tim mamah atau ibunda tercinta yaitu Ibu Retno Hendrowati. Salajengna ku Mbah
cenah Bapak. Mangga Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga Bapak dicampurkan caina kalebet gentong. Anu pamungkas ku Mbah aya cai deui. Mungkin untuk rekan-rekan dari Maulidia yang masih lajang, nanti di sini ada air siramannya yang masih tersisa. Boleh adik-adiknya juga ya. Nanti boleh cuci muka dengan air siraman karena akan membuat wajah lebih bercahaya dan juga membuat efek jodoh. Amin ya. Salajengna ibu sareng bapak bade ngalaksanakeun prosesi ngeri atau menggunting rambut dari calon mempelai wanita. Ibu-ibu yang ada di sini, kumaha Bu, resep Bu? Resep ya, akhirnya dapat juga. Ini yang di bawah tidak boleh diambil ya Bu. Oke, sok dibentangkan kainnya tuh sama-sama hiji 2 3. Ya, 1 2 3, 1 2 3. Ya, good. Dah. Suruh. Amin. Udah di bawah ya? Gelap ya? Udah di bawah. Sorry, numpang ya. Sorry, maaf. Sini aja, sorry, dari sini.
Bawa salibnya mana? Ya. Ini mana dong bahasa? Wah, diceburin nih. Wah, bawa salin kan, Ri? Aduh, karunya. Di luar skenario nih. Luar skenario. Aduh. Terus gimana ini, Bapak gimana salinnya? Hah? Salinnya, Baim, bawa salin nggak? Baim, Apa? bawa salin nggak? Siapa? Buat Bapak itu. Mereka. Hah? Aduh, aja waya. Ini Kabib. Ide siapa nyeburin Bapak? Disuruh Biba. Terus salinnya gimana nih? Ada yang mau jemput. Ada yang mau jemput. Pak, ganti baju dulu. Oh iya iya. Ada yang mau jemput. Aisyah. Satu, dua, satu, dua, satu, dua, sip, dah, oke. Menerangi jalan bagi istri dan juga anak-anaknya. Mantap. Sarang anu pamungkasna Ibu Retno Wijayanti. Acan. Hiji, dua, tilu. Dapat malu. Idenya Dewi ini. Ayo lo. Janji gak nangis.